Halo anak-anak kelas 9. Kali ini kita akan latihan mengerjakan soal-soal untuk persiapan ujian akhir nanti. Jadi materi yang akan kita bahas adalah materi dari kelas 7 ya. Kita akan mengerjakan soal dari PTS tahun lalu sebenarnya. Kita akan mulai dengan membahas sebagian. Jadi sedikit demi sedikit. Ya, untuk lebih lengkapnya akan bersambung di video berikutnya nanti. Baik, kita mulai dari nomor 1, seorang siswa mengukur diameter bola besi dengan menggunakan jangka sorong. Hasil gambarnya atau hasil pengukurannya seperti pada gambar. Ya. Berapakah hasil pengukuran menggunakan jangka sorong ketika mengukur bola besi? Nah, untuk mengamati ini, pertama kita lihat adalah lihat gambar, perhatikan di sini. Antara neraca skala utama dan skala nonius ya. Di sini skala utama dan skala nonius. Kita lihat mana yang berhimpit ya. Pertama kita lihat batas kiri dulu, ini sebetulnya 0 ya, di sini 0. Ini terletak di 2,1 tetapi masih lebih ya. Ini 2 cm, 2,1 lebih mendekati 2,2. Nah, lebihnya berapa? Kita lihat bagian yang paling berhimpit. Ini kita lihat antara skala nonius dan skala utamanya berhimpit di sini. Nah, berhimpitnya di angka berapa? Kita hitung dari kiri caranya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 21 lebih 0,07. Sehingga hasil pengukurannya diameter ini adalah 2,17 cm. Ya, yang A ini. Baik, kita lanjut di soal nomor 2 ya. Nah, ini adalah besaran dan satuan. Dinyatakan besarannya adalah besaran turunan. Kemudian kita harus menentukan manakah yang memiliki satuan yang benar. Kita lihat ya. Gaya memiliki satuan kilogram meter per second. Ya. Ini tidak tepat karena gaya harusnya massa dikali percepatan. Percepatan itu meter per second kuadrat, berarti yang ini tidak tepat. Oke, berikutnya massa jenis. Massa jenis kilogram per meter kubik karena massa jenis adalah massa per satuan volume, berarti ini benar. Percepatan meter per second kuadrat. Ya, ini perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Ini benar. Daya itu sebenarnya adalah usaha per satuan waktu. Kalau di sini satuannya kilogram meter per second kuadrat, ini tidak tepat karena seharusnya ini adalah satuan dari gaya, bukan daya. Ya, ini salah nih. Untuk energi memiliki satuan joule. Joule jika dinyatakan atau diuraikan ke dalam besaran pokok penyusunnya, itu kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Yang ini betul. Usaha dan energi sebetulnya satuannya sama, yaitu joule. Ya, ini kilogram meter kuadrat per second, tidak tepat. Jadi jawabannya adalah 2, 3, 5. Ya, 2, 3, 5 itu yang C. Oke. Kita lanjutkan dengan nomor 3. Nah, nomor 3 ini soal ini membahas tentang wujud zat. Kita tahu kalau materinya atau partikel penyusun materi peraturan begini, ini adalah zat padat ya. Ini padat. Jaraknya berdekatan, gaya tarik menarik antar partikel kuat. Kemudian hanya bergetar di tempat, ini zat padat. Kemudian ini zat cair. Dan yang terdapat pada tabung tertutup ini gas. Zat cair karena ini memerlukan wadah, ciri dari zat cair. Bentuknya mengikuti wadahnya. Sedangkan gas, jarak partikelnya itu berjauhan. Dari gambar dan tabel di atas, sifat yang dimiliki oleh wujud
benda pada P, Q, dan R. P ini padat, jadi wujud dan volumenya itu tetap, jarak partikel harus berdekatan, gaya atau gerak partikel ini bergetar di tempat karena tidak bisa berpindah partikelnya, dan gaya tarik menariknya sangat kuat. Ya, yang sangat kuat hanya ini nih. Ya, hanya bergetar, ini gerak bebas, berarti salah, ini P. Benda P nomor 5. Kemudian untuk zat cair, bentuknya berubah mengikuti wadah. Sedangkan volumenya tetap, ya. Jarak partikelnya relatif renggang dibandingkan gas. Gerak partikel agak bebas, gaya tarik menariknya tidak kuat, ya. Tidak bisa dikatakan sangat lemah atau sangat kuat, tapi di tengah-tengahnya. Jadi yang paling tepat ini adalah nomor 2 ini untuk zat cair atau zat Q. Oke. Untuk yang gas ini bentuknya berubah, volumenya berubah mengikuti wadah, jaraknya berjauhan, gerak partikel paling bebas di antara yang lain, gayanya sangat lemah. Nah, berarti yang sesuai ini untuk gas adalah nomor 4, R. Jadi jawabannya 524. 524 jawabannya yang D. Ya, ini nomor 3. Oke, kita lanjut dengan nomor 4. Nomor 4. Ya. Nomor 4 ini ditampilkan seorang siswa yang melakukan percobaan menguji beberapa zat menggunakan indikator lakmus. Apa itu lakmus? Indikator untuk mengetahui asam, sifat zat itu asam atau basa. Di gambar pertama terlihat di sini lakmus merah warnanya tetap, warna lakmus biru berubah menjadi merah. Berarti ini pasti zat yang bersifat untuk zat A ini asam. Asam. Kemudian di yang B itu merah tetap merah, biru tetap biru, berarti ini sifat untuk benda yang netral. Kemudian yang C, lakmus merah menjadi biru, biru tetap biru, berarti ini untuk basa. Basa. Yang D, merah tetap merah, lakmus biru berubah menjadi merah, artinya ini bersifat asam. Nah, saya tulis as saja ya. Untuk yang E, merah tetap merah, biru juga tetap biru. Artinya apa? Iya, ini netral. Netral. Berikutnya, merah menjadi biru, biru tetap biru, berarti ini adalah basa. Nah, kita cek untuk option jawaban A. Zat A katanya sabun. Sabun kok asam ya? Oke lah, masih mungkin ya. Sabun tapi pada umumnya basah. Kecuali sabun cuci piring. Tapi kalau sabun mandi, sabun cuci baju itu basah. Kemudian yang B itu netral. Apakah cuka netral? Tidak ya. Yang C katanya bersifat basah. Apakah air gula bersifat basah? Tidak. Berarti jawaban A nggak mungkin. Kita pindah ke B ya, mau tidak mau kita harus ngecek jawabannya. Asam, apakah cuka bersifat asam? Iya, cuka asam. Kemudian yang netral, apakah gula netral? Iya, gula itu netral ya, bukan asam, bukan basa. Kemudian yang C itu sifatnya basa. Kita lihat sabun. Ya, sabun pada umumnya basa. Kemudian yang D ini asam. Nah, jeruk ini asam sitrat ya, mengandung asam sitrat berarti asam. Air keran ini netral, betul. Nah, obat mah bersifat basa. Betul ya? Jadi obat mah itu bersifat basa karena harus mengobati lambung yang kelebihan asam lambung. Maka harus dinetralkan dengan obat yang bersifat basa. Oke. Nah, berikutnya nomor 5. Ini Dimas tinggal di perairan yang tercemar ya. Ini tercemar, ada minyak dan sampah rumah tangga.
Kemudian dia mengambil sampel air yang sudah tercemar tersebut dan ingin memisahkan menjadi komponen-komponen penyusun. Ya. Langkah pertama, ia ingin melakukan pemisahan sampah dengan campuran air dan minyak, baru kemudian memisahkan air dan minyak. Dia memiliki alat, ada saringan, ada alat destilasi, kemudian ini ada corong pemisah ya, corong pemisah, dan ini alat kromatografi. Pertama dia ingin memisahkan sampah dan campuran minyak air, tentu dia butuh saringan ya, atau kita sebut dalam fisika itu filtrasi. Pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Yang kedua akan memisahkan air dan minyak. Kalau destilasi tidak cocok meskipun bisa, tetapi akan jauh lebih mudah pakai yang nomor 3 ini. Ini corong pemisah. Nah, ketika zat cair dimasukkan, maka akan terpisah berdasarkan perbedaan massa jenis. Yang massa jenisnya lebih ringan di atas ya, minyak di atas, air di bawah. Nah, ketika ini ada kerannya dibuka, maka airnya akan turun dan minyak masih di atas atau belakangan turunnya. Sehingga ketika airnya sudah turun semua, bisa langsung kerannya dihentikan. Jadi airnya turun, minyaknya masih tertahan. Oke. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah 1 dan 3. Oke. Ya, ini jawabannya 1 dan 3. Oke, untuk soal berikutnya nanti bersambung di video berikutnya agar tidak terlalu banyak ya. Oke, sampai bertemu di video berikutnya.